Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prapto Muntoko, channel pendidikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bank sentral, yaitu salah satu materi pada KD 3.6, yaitu bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran untuk jenjang SMA atau MA kelas 10 peminatan IPS. Khusus pada pertemuan kali ini, saya akan mengupas tuntas tentang bank sentral. Dalam perekonomian modern, setiap negara memiliki bank sentral atau setidak-tidaknya ada salah satu bank atau lembaga yang bertindak dan menjalankan fungsi bank sentral. Bank sentral memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengaturan ekonomi dan moneter, yang dalam kegiatannya dapat bertindak sebagai agen pemerintah. Quote-nya adalah, bank sentral bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter, karena bank sentral adalah bagian dari pemerintah. Status dan kedudukan bank sentral dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya. Undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus Bank Indonesia yang diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Fungsi bank sentral yang pertama adalah melaksanakan kebijakan moneter dan keuangan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang berkenaan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Tujuan dari kebijakan moneter antara lain untuk menyesuaikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, mengarahkan penggunaan uang dan kredit sehingga nilai uang negara yang bersangkutan dapat bertahan kestabilannya. Yang ketiga, mendorong produsen untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Dan yang keempat, mengusahakan agar kebijakan moneter dapat dilaksanakan tanpa memberatkan beban keuangan negara maupun masyarakat. Beberapa konsep kebijakan moneter. Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperlihatkan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang primer atau base money, dan selanjutnya mengamati perkembangan indikator-indikator yang memberikan tekanan pada harga dan nilai tukar rupiah. Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung, yaitu pertama, menggunakan operasi pasar terbuka atau open market policy. Kemudian penetapan tingkat diskonto atau discount policy tentang bunga. Dan yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau OPT dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. OPT dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan intervensi rupiah. Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang. Yang kedua, kegiatan intervensi rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menyesuaikan kondisi pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat suku bunga. Yang kedua, kebijakan moneter atau piranti moneter yang kedua adalah penentuan tingkat diskonto. Salah satu fasilitasnya yaitu adanya tingkat bunga diskonto, yang maksudnya adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam ke bank sentral.
Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah melakukan suatu cara, yaitu menurunkan tingkat bunga pinjaman atau tingkat diskonto. Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, piranti dari kebijakan moneter adalah penetapan cadangan wajib minimum. Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah persentase tertentu dari kewajiban segeranya. Kebijakan ini tertuang dalam ketentuan giro wajib minimum atau GWM sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Apabila Bank Indonesia memandang perlu untuk mengetatkan kebijakan moneter, maka cadangan wajib tersebut dapat ditingkatkan. Dengan demikian pula sebaliknya. Kemudian yang kedua, memberikan nasihat kepada pemerintah untuk soal-soal moneter dan keuangan. Dan yang ketiga, memelihara cadangan atau cash reversi bank umum. Yang keempat, memelihara manajemen cadangan devisa negara, internal reversi, yaitu untuk keperluan jumlah uang yang beredar. Kemudian external reversi untuk keperluan alat pembayaran internasional. Yang kelima, melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengaturan perbankan. Fungsi pengawasan berbentuk yang pertama, prudential supervision, yaitu pengawasan bank yang diarahkan agar individu bank dapat dijaga kelangsungan hidupnya sehingga kepentingan masyarakat dapat dilindungi. Yang kedua, monetary supervision, yaitu menjaga nilai mata uang negara yang bersangkutan sehingga bank tersebut dapat menjadi penyangga kebijakan moneter maupun kebijakan ekonomi pemerintah yang lain. Yang keenam, mengawasi kredit. Yang ketujuh, sebagai bankernya bank atau lender of the last resort. Nanti akan saya jelaskan setelah slide ini apa itu lender of the last resort ya. Kemudian memelihara stabilitas moneter, memperlancar pembiayaan pembangunan ekonomi, mendorong pengembangan perbankan dan sistem keuangan yang sehat. Nah, peran sebagai lender of the last resort, yaitu Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Yang kedua, pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari. Dalam bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman. Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang deputi gubernur senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 deputi gubernur. Masa jabatan gubernur dan deputi gubernur selama-lamanya 5 tahun, dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya 2 kali masa tugas. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Gubernur. Gubernur dan deputi senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara deputi gubernur diusulkan oleh gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden kecuali bila pengunduran diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindakan pidana kejahatan. Ini agar kalian mengenal Gubernur Bank Indonesia dari tahun 1998 sampai 2003, yaitu Bapak Sahril Sabirin. Kemudian dari 2003 sampai 2008 adalah Burhanuddin Abdullah. Kemudian dari 2008 sampai 2009 Bapak Budiono.
Kemudian dari 2009 sampai 2009 ini Ibu Miranda Gultom 17 Mei 2009, kemudian 26 Juli 2009. Kemudian digantikan oleh Bapak Darmin Nasution 27 Juli 2009 sampai 1 September 2010. Kemudian 1 September 2010 sampai 23 Mei 2013 itu Pak Darmin Nasution. Kemudian digantikan oleh Bapak Agus Martowardoyo dengan jabatan 23 Mei 2013 sampai 23 Mei 2018. Dan sekarang dari 23 Mei 2018 sampai sekarang adalah Bapak Peri Warjio. Ini perbedaan bank sentral dengan bank umum. Bank sentral lembaga yang tidak mencari keuntungan. Kalau bank umum, badan usaha yang mencari untung. Bank sentral, kegiatan bank dikelola oleh pemerintah. Kalau bank umum, umumnya secara kuantitas dimiliki oleh pihak swasta. Kalau bank sentral bertindak sebagai pengawas dan pembina bank. Kalau bank umum diawasi dan dibina oleh bank sentral. Bank sentral dapat secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha. Kalau bank umum, kegiatan operasinya dipengaruhi oleh bank sentral. Bank sentral mengeluarkan uang kertas dan uang logam atau yang disebut dengan uang kartal. Kemudian bank umum hanya dapat menciptakan uang giral saja, giro. Bank sentral tidak memiliki saingan. Kalau bank umum melakukan persaingan antar bank. Bank sentral itu bertindak sebagai lender of the last resort, sebagai perbankan. Kalau bank umum harus memiliki rekening pada bank sentral. Kemudian yang terakhir, bank sentral tidak melayani jasa perbankan bagi individu dan perusahaan non lembaga keuangan, kredit dan sebagainya, itu tidak melayani individu ya. Kalau bank umum melayani baik pribadi maupun perusahaan masyarakat secara umum. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat belajar dari rumah maupun luring. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.